Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, wa sekalian rahimakumullah, sekalian bersyukur senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat berupa kesehatan serta waktu luang, sehingga kita bisa menempatkan waktu kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita langsungkan kembali pembahasan kita tentang kesalahan-kesalahan seputar salat. Kemarin kita membahas terakhir sampai ini ya, mendatangi masjid setelah makan bawang merah atau bawang putih mentah. Ya, dan juga termasuk yang lebih parah dari ini tentu lebih apa? Dilarang. Ya, misalnya rokok dan semacamnya, peting, ya, jengkol misalnya, ya, semacam seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu berlari atau terburu-buru demi mendapatkan takbiratul ihram, rukuk atau tasyahud bersama imam dan yang sepertinya. Ini juga sering kita lihat ya. Jadi misalnya apalagi imam misalnya sudah membaca surat setelah Al-Fatihah ya, misalnya baca Al-Ikhlas, ini sudah membaca walam yakul lahu, sudah mau selesai nih. Nah, ini orang di depan masjid. Nah, ini baru masuk. Biasanya apa? Langsung lari. Nah, begitu. Maka ini menjadi sunnah Rasulullah. Jadi ketika kita mendatangi sholat, maka hendaknya apa? Hendaknya dengan tenang. Tidak boleh apa? Terburu-buru, tidak boleh apalagi sambil apa? Berlari. Tetap tenang sekalian, tetap jalan tenang begitu. Ya, kemudian ya kita sempurnakan apa yang kita dapati begitu. Ya, terlambat ya tidak apa-apa. Ya, terlambat tidak apa-apa. Ya. Apalagi sudah mulai dari bawah misalnya nih, langsung lari naik tangga begitu ya. Ini mesti biasanya kan ngos-ngosan kita, ya. Sehingga apa? Salat kita pasti apa? Tidak bisa khusyuk mesti. Mesti setelah takbir mesti apa? Ya, mesti ngatur nafas itu gitu. Itu sudah pasti ya. Makanya Islam itu apa? Ketika kita mendatangi sholat, hendaknya dengan apa? Tenang, sakinah. Sehingga kita bisa apa? Khusyuk sekalian. Dan inilah tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sallallahu bersabda, "Idza uqimatis sholatu fala ta'tuha tas'aun wa'tuha tamshun alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu." Ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza uqimatis shalah, jika salat telah diiqamati, telah qomat begitu ya, maka janganlah mendatanginya dengan berlari. Jadi ada larangannya sekalian. Fala ta'tuha tas'aun, jangan mendatanginya dengan berlari. Terus komat lalu melayu gitu. Ya, apalagi dari rumah, sejak rumah lari terus Pak, itu mesti nanti ngos-ngosan ini. Itu ngos-ngosan, tidak khusyuk salatnya. Maka ini dilarang Nabi SAW, tetap tenang sekali. Ya seperti ini. Kemudian Nabi memerintahkan apa? Wa'tuha tamsun, datangilah dengan berjalan. Berjalan saja tenang, tidak usah apa? Sambil berlari. Kemudian alaikumus sakinah. Nah, ini perintah Nabi, datangilah dengan apa? Tenanglah. Ya, alaikumus sakinah. Ya, maka tenanglah, sakinah. Ya, datangilah dengan berjalan dengan tenang.
Fama adraktum fasallu, apa yang kamu peroleh lakukanlah. Wa ma fatakum fa'timmu, dan apa yang terlewatkan sempurnakanlah. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi mas sekalian, kalau kita sudah terlambat nih misalnya, meskipun sudah qomat, ini kita tetap berjalan dengan tenang. Nanti kita mendapati apa imamnya, ya sudah kita sempurnakan. Kita nggak menangi rukuk, ya sudah tidak apa-apa. Sudah i'tidal, tidak apa-apa. Ya sudah kita sempurnakan. Berarti kita telat satu rakaat, tidak terhitung kan begitu. Tidak ada masalah, tinggal sempurnakan. Karena memang begitulah tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Kemudian kesalahan yang selanjutnya, biasanya juga, ini misalnya ini ada kasus, ini imamnya sudah tahiyat awal, tasyahud awal, duduk tasyahud itu. Nah, ini juga sering kita jumpai. Kemudian kita datang masih tasyahud. Nah, biasanya apa yang dilakukan? Ngenteni, Pak. Ngenteni tolak ngenteni begitu. Ngenteni, Pak. Ini tunggu apa coba? Padahal perintah Nabi apa? Datangi. Apa yang kamu dapatkan sudah kamu sholat. Yang tertinggal sempurnakan begitu. Jadi kalau kita datang, imam jamaah ini baru apa? Tasyahud akhir. Tidak usah nunggu tasyahud berdiri terus baru takbir, tidak usah. Langsung kita takbiratul ihram, kemudian apa? Ikut duduk tasyahud awal. Begitulah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kan kita itu hitungannya kayak dagang gitu, Pak. Gitu. Ibadah aja kadang masih hitung hitung-hitung untung rugi begitu. Nah, ini saya kalau ikut tahiyat ya rugi, Pak Ustaz. Tidak dihitung rakaat 2 kan gitu. Kan rugi, Pak Ustaz. Yang penting tangan ngadeg no. Betul atau tidak seperti ini? Ini kan hitungan wong dagang gitu. Ngibadah kok tesih napa hitung-hitungan dagang. Ini kebangetan awake dhewe nggih. Jadi ini menyelisih apa? Menyelisih sunnah. Nabi mengatakan apa? Apa yang kamu jumpai, apa yang kamu dapati sudah kamu ikuti begitu. Apa yang kurang kamu sempurnakan begitu. Jadi kalau imam jamaah ini sudah tahiyat awal, sedang duduk tahiyat awal itu tasyahud awal, sudah kita langsung apa? Allahu Akbar, kemudian apa? Kita tasyahud awal. Langsung ikut duduk saja. Rugi apa mboten ngeten iki? Mboten, Pak. Wong kita ngikuti sunnah Nabi kok ruginya di mana coba? Jadi kalau sholat masa ibadah Bapak sekalian, ini mindset kita itu apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini perintah Nabi. Jadi mindset kita itu bagaimana kita itu bisa sholat termasuk dalam jamaah tadi sesuai dengan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Mindsetnya begitu. Jadi bukan hitungan gagang kayak tadi. Ayo rugi no, wis tahiyat. Aku mau tahiyat rugi gak dihitung. Rakaat kedua gak terhitung. Kan rugi Pak Ustaz. Nah, rugi kata siapa? Kan nyimpul ke diri kan kan seperti itu. Jadi dalam ibadah itu mindsetnya bukan seperti itu. Tapi apa? Hendaknya bagaimana kita sebisa mungkin sholat ini apa? Mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengajarkan kalau kita tidak mendatangi sholat, yang pertama tadi tenang, berjalan, tidak usah lari-lari, tidak usah buru-buru. Kemudian apa yang kita dapati sudah langsung kita ikuti sekalian. Langsung kita ikuti. Kalau sedang duduk tahiyat awal sudah kita langsung ikut tahiyat awal. Tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Kita ikuti sunnah Nabi kok rugi. Ruginya di mana? Seperti itu. Justru kalau tadi nunggu berdiri, apalagi setelah toleh gitu, gak lama-lama nih, itu malah masih sunnah, seperti itu. Daripada ngadeg toleh kan mending langsung takbir aja gitu. Kalau tujuannya mau sholat ya malah ngenteni begitu, mau nunggu apa begitu. Ini diantara kesalahan yang sering kita jumpai. Maka kita rubah. Kalau selama ini kita masih seperti ini kita rubah. Biasakan mendatangi sholat dengan berjalan dan tenanglah. Berjalan dengan tenang misalnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu sholat dengan tidak meletakkan sutroh di hadapannya. Sholat
dengan tidak meletakkan sutra atau pembatas di hadapannya. Ini terutama ketika kita sedang sholat sendirian atau kita sebagai imam. Maka hendaknya di depan kita ini ada sutra atau pembatas, sesuatu yang berdiri, sesuatu yang berdiri. Ini dulu sudah kita jelaskan yang sudah kita jelaskan ini tidak perlu kita ulang secara mendetil. Nah, maka termasuk kesalahan kita sholat, kemudian kita tidak menjadikan sesuatu sebagai sutra di depan kita. Sesuatu yang berdiri, misalnya tembok seperti ini. Maka kalau sholat sendirian, sunnah misalnya qobliyah begitu atau ba'diyah, kita mendekat ke tembok sekali. Mendekat begitu. Jangan jauh ke belakang gitu. Mendekat ke sutra. Atau orang yang sedang duduk, ini bisa kita jadikan punggungnya sebagai sutra gitu. Kita di belakangnya. Atau orang sedang sholat, kita di belakangnya begitu. Orang yang sholat tadi sedang berdiri, kita jadikan sebagai sutra budi. Pokoknya sesuatu yang berdiri, sesuatu yang berdiri. Nabi SAW beliau bersabda, la tusalli illa ila sutra, wa la tada' ahadan yarurru baina yadayka, fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin. Janganlah engkau sholat kecuali menghadap ke sutra, pembatas. Maka sebagian ulama ini khilaf, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sampai wajib sekalian. Jadi kalau sholat wajib menghadap sutra. Sebagian mengatakan tidak sampai wajib, sunnah. Intinya disyariatkan begitu. Jangan kita sepelekan. Kita menghadap ke sutra. Tapi kalau jamaah, kalau kita sebagai makmum, maka sutranya itu mengikuti imam, mengikuti sutranya imam. Jadi tidak ada masalah. Ikuti imam. Nah, janganlah engkau sholat kecuali menghadap ke sutra. Dan janganlah engkau biarkan seorang pun lewat di depanmu. Ini perintah Nabi sekalian. Jangan engkau biarkan seorang pun lewat di depanmu. Jika dia membangkang, maka doronglah dengan kuat. Karena sesungguhnya bersamanya itu ada syaitan. Ini hadis sahih riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Jadi yang pertama kita menghadap sutra, kemudian jangan biarkan seorang pun lewat di depan kita. Kalau jangan lewat, ditolak sekalian. Tolak dengan kuat. Kalau maksa lagi, dorong lagi lebih kuat begitu. Jangan biarkan. Ini perintah Nabi SAW. Sesungguhnya bersamanya ada syaitan. Karena begitu cara syaitan di antara mengganggu kita sholat. Jadi jangan biarkan seorang pun lewat di depan. Maka kita biasakan. Terutama anak-anak, sekali lagi anak-anak ini ini perlu kita edukasi sekalian. Kalau jenengan bawa anak kecil di masjid, ini mohon diedukasi. Nah, dikasih edukasi. Jangan diajak, dibiarkan begitu saja. Nanti manfaatnya apa kita? Kan kita ngajak ke masjid tujuannya apa? Dikenalkan dengan ibadah, sholat yang benar, fungsi masjid itu apa? Kita edukasi. Nanti kalau dibiarkan aja, dia taunya apa? Diajak ke masjid itu apa? Tempat untuk bermain. Karena dunia anak itu apa? Bermain memang. Enggak salahnya Pak. Yang salah kita ini yang tidak mengedukasi. Maka kita edukasi. Masjid ini apa? Orang ganggu apa? Dolanan. Masjid tempat untuk apa? Sholat. Jadi kalau pas sholat, saya nganteng, oga oleh rami. Tidak boleh kamu apa? Lari-lari melewati orang sholat di depan sholat, tidak boleh. Nah, begitu. Itu dosa. Diedukasi begitu. Nanti kalau tidak mau nurut sama Abi, besok Abi nggak mau ngajak ke masjid lagi. Begitu, diedukasi terus begitu. Besok gitu diedukasi lagi. Namanya anak kecil ya, kita maklumi ya butuh apa? Sabar. Edukasi terus begitu. Jangan dibiarkan. Dibiarkan ya. Ini sering ya. Meskipun anak kecil, jangan kita biarkan sekalian. Kalau mau lari depan kita, alang-alangi begini. Supaya apa? Dia tahu. Oh, ternyata sholat lewat depan sholat tidak boleh. Dia nanti akan mikir besok nanti akan mikir dia, nggak berani lagi. Gitu. Tapi kalau kita terbiasa membiarkan, ada semacam pembiaran begitu nih. Nanti dia besok diulangi lagi. Oh, berarti lari-lari di depan orang sholat, nggak apa-apa. Kalau buktinya saya tidak ada yang melarang. Nah begitu. Tapi kalau jamaah, ini
Ini tadi sutrohnya apa? Makmum mengikuti imam. Jadi kalau di makmum seperti ini ada orang lewat di depannya ini tidak apa-apa, jangan dibeginikan. Ya, ini kalau apa? Jamaah. Ya. Jadi kalau misalnya ada makmum nih, softnya rapat ya, pinggir sama pinggir rapat. Ini nanti ada orang misalnya batal, kan harus wudhu ini keluar, kan dia melewati apa? Melewati orang yang lain. Ini jangan dibeginikan. Nanti kasihan loh, dihadap lewat kan nggak bisa dia. Jadi kalau pas jamaah itu tidak apa-apa, jangan biarkan aja. Yang nggak boleh itu apa? Depan makmum, depan imam. Karena kalau jamaah itu sutrohnya ngikuti apa? Sutroh imam. Sutroh makmum itu sutroh imam. Jadi kalau di makmum tidak apa-apa. Tapi yang nggak boleh kalau dia sebagai imam atau dia pas sholat sendirian. Nah, misalnya kita selesai seperti ini, ya sholat maghrib misalnya ya. Habis sholat maghrib kita sholat ba'diyah. Nah ini biasanya anak kecil ini apa? Selesai langsung apa? Wah lari-lari. Ada yang apa? Lewat di depan langsung. Dia kita edukasi. Ya, saya juga sering begitu. Ya. Sholat itu anak kecil tetap saya begini kan. Ya. Dan alhamdulillah kalau tidak pernah orang tuanya kamu itu tidak pernah Pak. Dia mesti menyadari begitu. Tidak ada orangnya. Bahkan orang dewasa pun kalau kita beginikan itu dia itu mesti terus kayak merasa bersalah gitu. Mesti langsung balik. Nggak ada ceritanya kok dihalang lagi nggak ada. Karena kan dosa dia ada syaitan. Maka kita harus kita mulai seperti ini. Jangan sampai gara-gara kita orang Jawa orang Jawa kan sungkanan wah ini yang lewat dengan Pak Bupati mau sholat ini tidak apa-apa. Justru Pak Bupati itu kesempatan Pak, gini kan biar tahu. Oh jebule misalnya ini loh ya, misalnya ini pejabat itu jangan gara-gara pejabat kita tidak berani wah mana digini wah dicekel satpol pp ya. Justru kesempatan kita biar tahu gitu. Oh lewat depan sholat tidak boleh. Bahkan para ulama memasukkannya itu dalam ke dalam dosa besar. Itu dosa sekali. Itu dosa. Maka ini perlu kita biasakan dimulai dari kita. Kemudian kita edukasi anak kecil. Biasanya kalau pas Ramadan itu nanti itu ramai nanti. Habis maghrib tarawih itu itu ramai biasanya. Ada orang sholat sunnah, kita edukasi kalau bawa anak, tidak boleh lari-lari begitu. Tidak boleh lari, tidak boleh lewat depan orang sholat. Begitu. Demikian ini sebagian di antara kesalahan ketika sholat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.